Halo guys, kembali lagi di channel Koreiko. Kali ini gue bakal bahas tentang updatean Wild Rift, yaitu patch note 1.1. Jadi kemarin kan Wild Rift udah update ya, yang di Play Store itu cuma 500 MB, tapi ternyata nyatanya itu sekitar di 1,7 GB. Jadi ibarat itu kayak download ulang cuy. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Jadi di updatean kali ini cukup banyak hal yang menarik. Yang pertama itu bakal ada 3 champion baru, terus juga cooldown reduction yang berubah menjadi ability hash, control joystick juga udah ada yang di fix atau yang kekunci gitu, jadi nggak gerak lagi, dan beberapa perubahan lainnya. Nah, banyak banget dari kalian yang minta, "Bang, bahas dong tentang cooldown reduction yang berubah menjadi ability hash." Tenang aja, gue bakal bahas di video ini langsung. Oke, pertama gue bakal bahas dulu dari champion baru. Jadi nanti bakal ada 3 champion baru, jadi nggak langsung rilis setelah update ya, jadi itu bertahap. Yaitu ada Darius, Draven, dan juga Wukong. Nah, untuk Darius dan Draven ini nanti bakal ada eventnya yang kalian bakal dapat gratis, milih salah satu. Kalian mau milih Darius atau milih Draven. Nah, kalau misalnya Darius ini lebih ke fighter yang mainnya tuh di Baron Lane cuy. Nah, kalau misalnya Draven ini tuh MM yang makainya itu menurut gua cukup susah ya, cukup tricky lah. Jadi kalau misalnya kalian emang user MM sejati, ambil aja Draven. Kalau misalnya kalian user fighter sejati, ya agak ngeteng, dia ngeteng juga bisa, ngedamage juga bisa, kalian bisa coba Darius. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu penjelasan skill dari kedua champion tersebut, kalian bisa nonton video gue yang ini nih. Di sini gue udah bahas Darius sama Draven. Terus juga nanti bakal ada champion Wukong. Wah, ini gue nggak nyangka banget sih. Gue kira bakal Teemo ya, tapi ternyata yang bakal rilis itu nanti adalah Wukong. Cuman kita nggak tahu ini kapan ya. Dan banyak juga yang minta, "Bang, jelasin dong tentang skill Wukong ini gimana." Sabar cuy, tunggu aja rilis, nanti bakal gue bahas kok. Kalau misalnya gue ngambil yang dari PC, itu bisa aja berubah. Nah, kemudian sekarang ada penambahan bahasa. Nggak cuma bahasa teks doang, tapi audio atau suaranya juga makin banyak. Kalau dulu audionya itu cuma ada Jepang, bahasa Inggris, sama bahasa Korea kan ya, kalau gue nggak salah ya. Nah, sekarang makin banyak lagi. Kalian bisa lihat aja nih, ada banyak banget pilihannya. Dan kalau misalnya kalian mau ganti bahasa, itu kalian klik dulu bahasa, dan nanti jangan lupa dihilangin checklistnya cuy, supaya yang berubah itu cuma suara doang, teksnya nggak berubah. Kemudian selanjutnya untuk fitur, sekarang kalau misalnya skill kita sedang cooldown, itu kita bisa ping ke teman kita. Jadi teman kita bakal tahu kalau seandainya skill kita itu belum ready gitu. Nah, caranya adalah kalian tahan aja tombol dari skill yang sedang cooldown, terus arahin ke atas nih, yang kayak logo jam pasir gitu. Nanti dia bakal muncul chatnya di sebelah kiri. Nah, cuman menurut gue ini agak kurang sih sistemnya ya. Coba aja kalau kita juga bisa ngeping skill yang udah ready atau yang udah selesai cooldownnya gitu. Kalau misalnya di AoV itu sistemnya bagus banget cuy. Jadi bakal ada icon kecil di sebelah kanan atas yang tanda seru. Itu kalian bisa tahan dan arahin ke semua tombol. Kalian bisa arahin ke heal, ke apa aja. Dan nanti dia bakal ngasih tahu apakah lagi cooldown ataupun lagi ready. Itu menurut gue bagus banget sih. Semoga aja nanti di Wild Rift ini lebih ditingkatin lagi ya. Terus juga ada settingan untuk joystick atau analognya yang diem nih atau nggak gerak. Nah, ini hal yang penting banget yang udah ditungguin dari semenjak awal rilis cuy. Terus juga nanti bakal ada beberapa skin ya. Ya, nanti kita tungguin aja skinnya apa aja. Dan selanjutnya tentang buff, nerf, dan juga adjustment dari champion. Nah, pertama itu ada Alistar. Nah, sekarang untuk skill 2 Alistar itu cooldown untuk early gamenya sedikit lebih lama. Tapi kalau misalnya udah di level 5 itu cooldownnya berkurang. Yang kalau misalnya di level 5 itu awalnya 10 detik diubah menjadi 9,5 detik. Terus selanjutnya Gragas. Ini Gragas malah di buff loh, gue kira bakal di nerf gitu. Jadi sekarang ulti yang ngelempar galon, nah itu dibikin lebih cepat lagi gitu lemparannya. Kalau di sini hitungannya itu 6 frame menjadi 4 frame. Selanjutnya untuk Janna di sini di buff, jadi base attack damage-nya dinaikin dari 46 ke 52. Terus untuk skill 2 ini juga di buff nih, damage-nya naik, terus juga scaling AP-nya juga naik nih. Kemudian untuk skill 3, shield-nya itu lebih gede lagi nih. Yang awalnya itu 80 jadi 90. Kalau misalnya mentok itu dari 230 naik ke 240. Jadi ya nambah 10 doang lah. Kalau misalnya di level 1 dulu itu cooldownnya 16 detik, sekarang dirubah jadi 13 detik. Ini menurut gua buff yang cukup bagus lah ya. Tapi kalau misalnya di late game itu cooldownnya sama ya, sama-sama di 10 detik. Selanjutnya Sivana. Nah, Sivana ini ternyata di nerf cuy. Jadi damage dari skill 3 itu dikurangin. Jadi ini penghitungannya kayak gini. Jadi kalau seandainya kita lihat itu damage awalnya itu yang 75 dikurangin jadi 45. Terus juga scaling AD-nya dikurangin dari 30% berubah menjadi 20%. Tapi scaling AP-nya tetap sih 30% dengan 30%. Jadi mungkin kalau misalnya Sivana yang build AD itu damage dari skill 3 emang kerasa ya kurangnya ya. Soalnya 10% nih. Tapi kalau misalnya yang build AP menurut gua ya nggak terlalu berasa lah ya.
Ya base damage-nya doang sih yang 75 jadi 45. Tapi ini di nerf skill 3 yang pas lagi jadi dragon ya. Kalau misalnya jadi manusia biasa itu biasa aja. Terus juga damage dari passive skill 3 itu juga dikurangin. Yang awalnya 45 itu dikurangin jadi 30. Terus juga perkalian dengan levelnya dikurangin jadi dari 5 jadi 4. Scaling AD-nya tetap dan scaling AP-nya itu tetap. Selanjutnya Tryndamere. Jadi katanya Tryndamere ini semenjak item critical itu di nerf, Tryndamere ini jadi kayak lemah gitu. Nah sekarang Tryndamere ini di buff. Jadi sekarang untuk passive skill 1 itu AD-nya lebih gede ya. Yang awalnya 0,2 diubah menjadi 0,25. Nah kalau misalnya level 5 itu dinaikin 0,35 jadi 0,4. Ya jadi naik sedikit lah ya. Dan untuk ulti itu cooldownnya juga dikurangin. Di early gamenya sama sih, sama-sama 100 detik. Tapi di level 2 itu lebih cepat. Dan di level 3 itu juga lebih cepat tuh. Jadi kalau di level 3 itu berkurangnya itu 10 detik. Ya lumayan lah ya, banyak gitu. Nah selanjutnya Twisted Fate. Jadi banyak banget yang ngeluh kalau seandainya kita pakai skill 2 itu pergantian kartunya tuh kayak kelamaan gitu. Nah jadi sekarang pertukaran kartunya itu dibikin lebih cepat cuy. Cuman kita nggak tahu nih angkanya berapa ya. Tapi lebih cepat lah. Soalnya menurut gue ya, sebelum kita bisa milih kartu yang warna kuning atau yang gold, itu kita malah keburu mati gitu. Terus selanjutnya mana adjustment atau MP adjustment. Jadi banyak banget champion yang mananya itu di nerf cuy. Kalian bisa lihat aja di sini, soalnya ini banyak banget. Contohnya Ahri itu dikurangi, Amumu juga dikurangi. Cuman di sini ulti Amumu ini penggunaan mananya dibikin fix ya 100 doang. Ace juga banyak banget nih, kalian bisa lihat nih. Nah untuk Twisted Fate ini ulti penggunaan mananya dibikin sama itu 100. Ini enak banget sih. Mana Twisted Fate menurut gue lumayan boros sih. Sekarang untuk ulti itu dibikin lebih enak lah. Terus untuk Vayne di sini udah mana regennya dibikin lebih sedikit dan ulti penggunaan mananya dibikin lebih banyak dari 80 jadi 100. Terus untuk Vi juga penggunaan mananya dibikin fix dari yang sebelumnya itu 100, 125, 150. Sekarang dibikin fix ke penggunaan mananya itu 100 doang. Dan Shinzo di sini mana regennya diubah, cuman angkanya nggak kelihatan nih. Selanjutnya kita bahas tentang item. Jadi ada beberapa item yang dirubah. Nah pertama itu item Grievous Wound atau item anti heal. Jadi kan ada beberapa item anti heal ya. Ada Bramble Face, ada Executioner Calling, ada Morellonomicon, ada Mortal Reminder dan juga Thornmail. Nah untuk Bramble Face dulu Grievous Wound-nya itu durasinya cuma 1 detik, sekarang dibikin 3 detik. Dan untuk Mortal Reminder yang awalnya 5 detik diubah menjadi 3 detik. Dan untuk Thornmail yang awalnya 1 detik dibikin 3 detik. Jadi sekarang semua item anti heal atau item Grievous Wound itu durasinya itu dibikin 3 detik. Nah selanjutnya tentang tank item. Yang pertama itu Mercury Treads. Jadi katanya di Wild Rift ini untuk CC itu terlalu lama gitu, kelamaan. Nah akhirnya item Mercury Treads ini di buff. Jadi yang awalnya pengurangan crowd controlnya itu 30%, sekarang dinaikin menjadi 35%. Ya semoga perubahan kecil ini bisa bikin ya lebih oke lah ya. Terus selanjutnya item Ninja Tabi. Ini item yang buat nge-counter musuh-musuh yang main basic attack ya. Sekarang armor itu meningkat dari 10 menjadi 15. Kemudian pengurangan damage dari basic attack musuh juga meningkat, yang awalnya 10% menjadi 15%. Nah ini semoga benar-benar ngebantu ya buat musuh kayak Master Yi, Olaf ya yang gitu-gitulah. Semoga ini benar-benar ngebantu buat nge-counter mereka nih. Terus selanjutnya item Gargoyle Enchant. Ini item yang jarang banget dipakai cuy. Jadi kalau misalnya kalian pakai itu kalian bakal dapat tambahan HP sebesar 40%. Tapi kalau misalnya ada lebih dari 3 musuh di sekitar kan tambahan HP-nya jadi 100% ya. Nah sekarang di buff, pas dipakai kita bakal dapat tambahan HP sebesar 65%. Dan kalau seandainya ada 3 musuh atau lebih di sekitar, kita bakal dapat tambahan 130% HP. Wah ini banyak banget sih. Gimana ya Dr. Mundo bikin ginian cuy. Waduh gila. Terus selanjutnya item Fimbulwinter. Sekarang pasifnya itu bakal ada cooldownnya. Nah sekarang kita bahas tentang game system. Dan yang paling banyak ditanyain yaitu tentang ability haste. Jadi sebenarnya cooldown reduction dan ability haste itu sama aja, cuman ya perhitungannya sedikit berbeda. Jadi sebelum diupdate, cooldown reduction itu mentoknya cuma di 40%. Nah semenjak penggunaan ability haste itu sekarang bisa lebih dari 40%. Ya cuman masalahnya adalah kalian bener-bener harus mengorbankan item lain buat dapetin ability haste. Jadi sebenarnya kalian bisa cek aja di dalam game. Contohnya di sini kalau gua beli Nasortut kan itu dapat ability haste sebesar 25 ya. Nah kalian cek aja di icon burger di kanan atas, terus klik icon yang ini. Nah nanti di sini bakal ada tulisan ability haste. Kalian klik aja ability haste, di situ bakal kelihatan cooldown reduction-nya berapa. Angka di sebelah kiri itu adalah ability haste dan di sebelah kanannya adalah cooldown reduction cuy. Di sini contohnya gue punya 25 ability haste dan cooldown reduction-nya gue dapat 20% gitu. Jadi tetap ada cooldown reduction, cuman ada formulanya dulu gitu dari ability haste. Nah ini ada tabel untuk ability haste. Kalian bisa lihat ini angka yang di sebelah kiri ini adalah ability haste.
Contohnya di sini kalau kalian punya ability hash 50, itu sama dengan cooldown reduction sebesar 33%. Kalau kalian punya ability hash 100, itu sama dengan 50% cooldown reduction. Ya enak sih, sekarang cooldown reduction bisa lebih dari 40%. Nah masalahnya adalah buat beli item yang lebih dari 40% itu kalian benar-benar harus ngorbanin item lain gitu loh. Nah di sini ada daftar item yang cooldown reductionnya berubah menjadi ability hash ya. Nah di sini contohnya ada Coldfield Warhammer, ini sama aja 10-10. Bedanya itu ada di Black Cleaver yang awalnya 20% cooldown reduction menjadi 25 ability hash. Tapi 25 ability hash itu sama atau setara dengan 20% cooldown reduction ya. Terus Trinity Force juga meningkat. Terus yang lainnya sama nih. Kemudian untuk item magic, ini item magic juga ada yang sama. Terus juga ada yang berubah. Untuk Nasortut 20 jadi 25, Awaken Soul Stealer 20 jadi 25. Ya gitu-gitulah. Di bawah juga ada nih Archangel Staff, Seraph Embrace juga. Dan ada item defense juga yang berubah. Ini kalian bisa lihat aja. Di item sepatu juga berubah. Kemudian juga dari blue buff yang berevolusi juga berubah. 20% cooldown reduction menjadi 20 ability hash. Kalau 20 ability hash itu sama dengan 16% cooldown reduction cuy. Jadi bisa dibilang agak rugi nih. Terus rune juga berubah ya. Rune Hunter Genius yang ngurangin cooldown itu juga berubah. Nah selanjutnya tentang Dragon. Sekarang Dragon dibikin lebih berimpact gitu di gamenya. Dan rencananya juga Wild Rift ini bakal mengadopsi sistem yang ada di LoL PC yang namanya adalah Dragon Soul. Jadi kalau misalnya kita dapat Elder Dragon, kan sebelumnya itu kita bakal dapat efek bakar-bakar ya. Nah efek bakar-bakar tersebut itu sedikit di nerf nih. Yang awalnya 50 true damage selama 3 detik dirubah menjadi 45 true damage selama 3 detik. Jadi totalnya itu yang awalnya 150 dirubah menjadi 135. Nah tapi semakin banyak kalian ngekill dragon, misalnya kalian ngekill dragon dulu 1 dan terakhir kalian dapat Elder Dragon, jadi hitungannya 2. Nah nanti efek bakar-bakarnya itu bakal lebih gede lagi. Jadi nanti efek bakar itu bakal naik. Kalau kalian ngekill cuman Elder Dragon doang ya efek bakarnya cuman 45, 2 Dragon 60, 3 Dragon 75 dan 4 Dragon jadi 90. Jadi di sini developernya itu berusaha gimana supaya kalian benar-benar harus ngekontes Dragon cuy. Terus sekarang efek dari Elder Dragon meningkat sebesar 50% per naga yang kita dapat. Jadi kalau misalnya kalian cuma dapat Elder Dragon doang, ya efeknya cuma 150%. Tapi kalau sebelumnya ngekill Dragon lagi 1, berarti kan dihitungnya 2 tuh, Elder dan naga sebelumnya. Hitungannya jadi 200%. Kalau 3 250% dan kalau 4 300%. Kalau misalnya kalian bingung, intinya adalah developer sekarang berusaha supaya kalian lebih ngekontes Dragon cuy. Sekarang untuk Smite. Jadi kata developernya, jungler itu terlalu cepat buat nyampe ke level 5. Nah akhirnya Smite-nya di nerf. Jadi sekarang di awal game Smite ini bakal dibikin cooldown dulu 10 detik. Terus selanjutnya untuk rune Flip Footwork. Jadi rune ini tuh di nerf untuk champion yang jarak jauh. Tapi nerfnya ini hanya untuk ngelawan minion doang. Jadi kalau misalnya kalian pakai champion MM, terus pakai rune Flip Footwork, terus nanti kalian ngehit minion, itu healnya nggak sebesar saat kalian ngehit champion cuy. Nanti efek healnya itu cuma 30%. Terus developernya juga ngasih beberapa catatan. Yang pertama itu matchmakingnya udah ditingkatkan supaya pingnya ini lebih kecil dan juga penyamaan skill lah. Semenjak update gue belum main sama sekali sih, jadi gue nggak tahu cuy. Terus sekarang kalau misalnya kalian nge-give sesuatu, itu sekarang bakal ada batasannya setiap hari. Terus untuk yang AFK, itu waktu penaltinya itu dikurangin lagi cuy. Padahal dulu udah 12 jam, dirubah jadi 6 jam, dan sekarang dikurangin lagi cuy. Terus sekarang kalian gak bakal bisa pakai fitur chat yang ada dalam game sebelum kalian sampai ke level 8. Nanti kalau udah level 8, nanti chat ini bakal otomatis kebuka. Dan yang terakhir itu sekarang emojinya sekarang lebih glowing gitu cuy. Soalnya di bagian luarnya itu ada border warna kuning gitulah. Sebenarnya masih ada yang lain sih, cuman di sini developernya nggak nulis. Contohnya kayak rumput. Jadi sekarang kalau kalian masuk ke rumput itu bakal gerak cuy. Cuman ini kayaknya cuman di high graphic doang ya, cuman yang rata kanan doang kayaknya. Terus banyak juga yang komplain tentang minimap yang patah-patah. Gue coba di practice mode, terus juga nyoba-nyoba di lawan bot, itu gue nggak ngerasain sih. Terus ada juga yang lapor tentang akunnya itu tiba-tiba ke ban atau gimana gitu. Oke, kayaknya segitu dulu aja informasi dari gue tentang Patch Note 1.1 dan sampai jumpa di video berikutnya.